Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Rohman dari Kompas News. Alhamdulillah hari ini kita bersama Bapak Suharjan. Selamat Pak ya. Masih bersama kami. Kita tahu sekarang ini sahabat Kompas News banyak dampak dari perkembangan medsos yang membawa positif ada yang negatif, tapi lebih kita lihat banyak komunikasi yang berkurang antara keluarga, istri dan suami serta anak itu akibat berkembangnya medsos. Menurut Bapak Suharjan, bagaimana untuk mengatasi hal-hal perkembangan dampak dari medsos ini dalam rumah tangga? Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik sekali pertanyaan dari Pak Rohman ini ya, berkaitan dengan semakin maraknya medsos yang semakin berkembang. Dulu orang tahu cuma hanya sebatas Twitter, kemudian berkembang Facebook, terus berkembang lagi, bahkan banyak aplikasi-aplikasi yang baru sekarang ini. Nah, ini sebenarnya sangat tergantung bagaimana kita bersikap, karena ketika kita menggunakan medsos secara bijak, secara cerdas, ini banyak manfaat yang bisa diperoleh. Contoh dari aspek bisnis. Nah, selama ini banyak orang yang jualan langsung itu buka toko dan segala macam. Nah, sekarang tidak perlu, bahkan cukup satu kamar atau bahkan dari teras saja sudah bisa jualan ya, dengan menggunakan Instagram, Facebook, kemudian juga yang lainnya kayak gitu. Nah, kalau kita bisa bijak menggunakan medsos tersebut, tetapi ketika kita tidak bijak dan tidak cerdas, bisa kita menjadi korban dari adanya medsos tersebut. Misal ini karena banyak kasus yang kita temukan di lapangan, bahkan tidak hanya pada anak-anak, ibu-ibu juga ada, remaja juga ada yang menjadi korban, bahkan dari berbagai ragam pendidikan. Tidak hanya yang korbannya anak SD, tidak, bahkan yang sudah sarjana, yang mahasiswi, banyak yang jadi korban juga ada. Contoh kasus yang selama ini banyak saya temukan, ada seorang perempuan yang dia berkenalan dengan cowok di Facebook ya, baru sebatas kenal ya, ketemu juga belum, tetapi karena ini komunikasinya intens gitu, akhirnya si laki-laki ini tertarik dengan perempuan ini. Nah, menyatakan suka, menyatakan cinta, tapi dia belum pernah ketemu, baru sebatas di medsos. Tetapi banyak yang sampai jauh. Misalnya, awalnya ada yang modusnya itu, saya ingin lihat rambut kamu dong. Akhirnya dia buka jilbab. Iya. Nah, pada saat dia buka jilbab, dia itu ambil itu gambar. Kemudian, saya ingin ini. Ada juga yang sampai awalnya cuma buka baju doang. Terus, nah setiap itu dia ambil gambar sampai telanjang utuh itu. Nah, ketika sudah dapat semua gambar-gambar itu, maka target yang dia lakukan adalah yang berikutnya adalah satu, ingin dapat duit atau ingin dapat seks. Nah, ketika ingin dapat duit, nah dia akan minta, saya butuh ini sekian gitu. Nah, ketika si perempuan ini tidak memberikan itu uang, nah dia sudah mulai menggunakan jurusnya, yaitu apa? Mengancam. Ini kalau nggak dikasih, saya sebarkan. Kayak gitu. Itu kan secara umum Pak ya? Iya. Artinya dampak medsos secara umum di masyarakat. Ini kalau bentuknya dampaknya terhadap rumah tangga ini Pak? Nah, itu juga besar sekali, banyak kasus-kasus pertengkaran di rumah tangga, perceraian di rumah tangga berawal dari medsos itu juga banyak. Karena banyak yang kasusnya awalnya karena
apakah si perempuannya, apakah si laki-lakinya berkenalan dengan orang lain, intens gitu. Nah, sehingga perhatian ke pasangannya menjadi berkurang. Dia lebih ke intens ke kenalan barunya. Nah, secara komunikasi saja sudah masalah. Kurang banyak. Iya, itu secara komunikasi sudah bermasalah. Kemudian juga belum kalau nanti itu sampai pada yang lebih lanjut, misalnya mereka terjadi, ya maaf istilahnya, perselingkuhan dan segala macam. Nah, ini dampaknya itu yang dirugikan banyak, tidak hanya pasangan. Nah, kalau dia sudah punya anak, nah anak juga terbengkalai kayak gitu. Kemudian juga, karena kalau sudah terjadi percekcokan, pertengkaran, ini komunikasi kan menjadi nggak bagus. Nah, kalau tidak segera diperbaiki, nah ini justru semakin lebih banyak dampak yang negatif yang akan ditimbulkan. Nah, untuk memperbaikinya ini bagaimana nih Pak? Apakah harus meninggalkan medsos yang akibat dampak mereka misalnya menghadapi perceraian, pertengkaran, atau anak yang terlantar? Maka untuk menghadapi seperti ini, apakah harus meninggalkan medsos, komunikasi mereka intens, atau bagaimana itu solusinya Pak? Ya. Yang lebih bagus gitu ya? Iya. Nah, menurut saya tidak harus kita meninggalkan medsos. Kenapa? Karena sama aja kita menghindarin kemacetan di jalan raya. Nggak mungkin kita meninggalkan itu. Kenapa? Karena jalannya cuma itu. Mau nggak mau kita lewat itu. Nggak mungkin kita, saya nggak mau lewat sini. Nah, sementara jalan cuma satu-satunya. Suka nggak suka adanya itu. Ya, begitu juga dengan keberadaan media sosial ini. Ini sekarang, nah ke depan ini akan semakin bertambah, semakin ramai. Tetapi yang dibutuhkan adalah bijaksana dari diri kita, ya bijak dalam memanfaatkan medsos itu. Kemudian gunakan medsos untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan positif. Produktif tadi untuk mengembangkan bisnis dan segala macam. Kemudian untuk yang sifatnya positif apa? Untuk upgrade knowledge. Banyak sekali di misalnya contohnya di Facebook itu yang mengupload materi-materi yang sifatnya positif, yang nambah knowledge, nambah pengetahuan. Nah, ini yang didorong adalah motivasi untuk membaca, kemauan untuk membaca. Nah, kadang kita itu motivasi membacanya itu rendah. Kalau ada materi yang bagus, yang agak panjang, males untuk baca. Padahal itu sangat bermanfaat. Itu termasuk juga kalau dari sisi spiritual atau dari sisi agama, banyak juga ceramah-ceramah yang bisa kita dengar, yang bisa meningkatkan keimanan kita juga kayak gitu. Ya. Oke, pemirsa, demikianlah tadi wawancara saya dengan Pak Suharjan dalam mengatasi dampak medsos terhadap perkembangan rumah tangga di masyarakat. Kita boleh saja menggunakan medsos dengan bijak, baik. Itu hal-hal yang positif kalau digunakan positif. Yang penting kita komunikasi secara verbal maupun non verbal dengan keluarga tetap berjalan dengan baik. Perhatikan anak, terhadap istri juga sama sebaliknya. Insya Allah semua itu tidak akan terjadi, apalagi sampai mengalami perceraian. Saya Muhammad Rohman dari Kompas News undur diri. Semoga bermanfaat buat sahabat Kompas News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.